Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Setiawan dari Twitter 2. Sekarang kita membahas bab terakhir dari materi organisasi komputer, yaitu bab 7 tentang sistem bus. Langsung saja kita masuk ke materi tentang sistem bus. Sistem bus. Struktur interkoneksi. Komputer tersusun atas komponen-komponen atau modul-modul CPU, memori, dan I/O yang saling berkomunikasi. Kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul disebut struktur interkoneksi. Rancangan struktur interkoneksi sangat bergantung pada jenis dan karakteristik pertukaran datanya. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data berikut. Memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. I/O ke CPU. CPU membaca data dari periferal melalui modul I/O. CPU ke I/O. CPU mengirimkan data ke perangkat periferal melalui modul I/O. I/O ke memori atau dari memori, digunakan pada sistem DMA. Struktur bus, saluran data atau data bus, adalah lintasan bagi perpindahan data antar modul. Secara kolektif, lintasan ini disebut bus data. Saluran alamat atau address bus, digunakan untuk mengspesifikasikan sumber dan tujuan data pada bus data. Saluran ini digunakan untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU. Juga digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Saluran kontrol atau control bus digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Sinyal-sinyal kontrol terdiri atas sinyal pewaktuan dan sinyal-sinyal perintah. Sinyal pewaktuan menandakan validitas data dan alamat, sedangkan sinyal perintah berfungsi membentuk suatu operasi. Hierarki multiple bus. Bila terlalu banyak modul atau perangkat dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerja yang disebabkan oleh semakin besar delay propagasi untuk mengkoordinasikan penggunaan bus. Antrian penggunaan bus semakin panjang, dimungkinkan habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat data. Keuntungan hierarki bus jamak kinerja tinggi adalah bus berkecepatan tinggi, lebih terintegrasi dengan prosesor. Elemen perancangan bus. Saat ini terdapat banyak implementasi sistem bus, tetapi parameter dasar perancangan bus dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis, dedicated dan multiplexed, metode arbitrasi, tersentralisasi dan terdistribusi, timing, sinkron dan tak sinkron, lebar bus, lebar address dan lebar data, dan jenis transfer datanya, read, write, read modify write, read alter write, dan block. Tujuan yang hendak dicapai dalam perancangan adalah bagaimana bus dapat cepat menghantarkan data dan efisiensinya tinggi. Intinya, karakteristik pertukaran data dan modul yang terkait merupakan pertimbangan utama dalam perancangan bus. Jenis bus. Berdasarkan jenis busnya, bus dibedakan menjadi bus yang khusus menyalurkan data tertentu. Misalnya pakai data saja atau alamat saja, jenis ini disebut dedicated bus. Namun apabila bus dilakukan informasi yang berbeda baik data, alamat maupun sinyal kontrol dengan metode multiplex data, maka bus ini disebut multiplexed bus. Keuntungan multiplexed bus adalah hanya memerlukan saluran sedikit sehingga dapat menghemat tempat. Namun kerugiannya adalah kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurai data yang telah dimultiplex. Saat ini yang umum, bus didedikasikan untuk 3 macam, yaitu bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Metode arbitrasi. Terdapat 2 macam metode arbitrasi, yaitu tersentral dan terdistribusi. Pada metode tersentral, diperlukan pengontrol bus sentral atau arbiter yang bertugas mengatur penggunaan bus oleh modul. Arbiter bisa suatu modul atau bagian fungsi CPU. Sedangkan dalam metode terdistribusi, setiap modul memiliki logika pengontrol akses atau akses control logic yang berfungsi mengatur pertukaran data melalui bus.
Kedua metode arbitrasi intinya menugaskan suatu perangkat, bisa modul I/O ataupun CPU, bertindak sebagai master kontrol pertukaran. Timing. Metode pewaktuan sinkron terjadinya event pada bus ditentukan oleh sebuah pewaktu atau clock. Sebuah transmisi 1-0 disebut siklus waktu atau siklus bus dan menentukan besarnya slot waktu. Semua perangkat modul pada bus dapat membaca atau mengetahui siklus clock. Biasanya satu siklus untuk satu event. Model ini mudah diimplementasikan dan cepat, namun kurang fleksibel menangani peralatan yang beda kecepatan operasinya. Biasanya digunakan untuk modul-modul tertentu yang sudah jelas karakteristiknya. Dalam pewaktuan asinkron, memungkinkan kerja modul yang tidak serempak kecepatannya. Dalam pewaktuan asinkron, event yang terjadi pada bus tergantung event sebelumnya sehingga diperlukan sinyal-sinyal validasi untuk mengidentifikasi data yang ditransfer. Sistem ini mampu menggabungkan kerja modul-modul yang berbeda, kecepatan maupun teknologinya, asalkan aturan transfernya sama. Lebar bus. Lebar bus sangat mempengaruhi kinerja sistem komputer. Semakin lebar bus, maka semakin besar data yang dapat ditransfer sekali waktu. Semakin besar bus alamat, akan semakin banyak range lokasi yang dapat direferensikan. Jenis transfer data. Dalam sistem komputer, operasi transfer data adalah pertukaran data antar modul sebagai tindak lanjut atau pendukung operasi yang sedang dilakukan. Saat operasi baca atau read, terjadi pengambilan data dari memori ke CPU. Begitu juga sebaliknya pada operasi penulisan maupun operasi-operasi kombinasi. Bus harus mampu menyediakan layanan saluran bagi semua operasi komputer. Contoh bus. Banyak perusahaan yang mengembangkan bus-bus antarmuka, terutama untuk perangkat periferal. Di antara jenis bus yang beredar di pasaran saat ini adalah PCI, ISA, USB, SCSI, Futura Bus Plus, Firewire, dan lain-lain. Semua memiliki keunggulan, kelemahan, harga, dan teknologi yang berbeda, sehingga akan mempengaruhi jenis-jenis penggunaannya. Yaitu tadi materi tentang sistem bus di bab 7. Dari bab 1 sampai bab 7 ini, jika ada materi yang salah atau dalam penyampaian yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih dalam tahap belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.